Kota Bandung pada hari ini tanggal 27 Maret 2024 kami turun ke terhadap warga sipil di Puncak Jaya, kawan-kawan. Kemudian disiksa, diinterogasi dengan penikaman warga sipil yang dicurigai. Kota Bandung pada hari ini tanggal 27 Maret 2024 kami turun ke terhadap situasi tanah air, terhadap situasi kemanusiaan, terhadap situasi demokrasi, terhadap situasi pelanggaran hak asasi manusia, situasi represif, situasi pelanggaran HAM, situasi perampasan hak hidup, penyempitan ruang, kelakuan biadab, kelakuan yang tidak manusiawi, telah adili pelaku kejahatan di tanah Papua. TNI! TNI! Selamat siang kepada warga. Hormati, hari ini adalah kami sebagai mahasiswa protes atas ketidakadilan yang terjadi di West Papua. Protes akan hal yang praktek dan adili pelaku-pelaku pelanggaran HAM yang terjadi di tanah West Papua. TNI hadir di tanah Papua untuk membunuh, bukan untuk mensejahterakan. Jadi kami sebagai mahasiswa protes atas ketidakadilan yang dilakukan oleh TNI. Dipilih Puncak Jaya, kawan-kawan. Odam pembunuh! Pembunuh! Odam pembunuh! Pembunuh! Kita maju ke depan situ. Kawan-kawan, hari ini kita turun jalan, datang depan kantor Kodam. Kodam Siliwangi adalah pelaku, anggota Siliwangi yang pelaku kejahatan terhadap 3 warga sipil di Puncak Jaya, kawan-kawan. Anggota Jonif 300 Siliwangi Cianjur Bandung telah menyiksa dan membunuh rakyat sipil di Papua, kawan-kawan. Baru-baru ini kita ketahui ada berita yang viral di mana rakyat sipil warga Papua disiksa di dalam dam dan diisi air, kawan-kawan. Kejadian itu bermula pada tanggal 3 Februari 2024 di Puncak Jaya, kawan-kawan. Warga sipil yang hendak melakukan pekerjaan atau hendak mencari kayu bakar di hutan, kemudian anggota Jonif 300 Siliwangi menangkap, kemudian disiksa, diteror, dan dibunuh, kawan-kawan. Kawan-kawan, warga sipil yang tidak tahu apa-apa, yang dicurigai atau disangka, yang berafiliasi dengan anggota TPNPB, ini baru kecurigaan, belum tersangka, tetapi TNI mengambil tindakan sewenang-wenang, melakukan penyiksaan sadis dan pembunuhan terhadap warga sipil di Papua, kawan-kawan. Kawan-kawan, kita tahu operasi militer yang terjadi di Papua tidak hanya hari ini, 1-2 bulan atau 1 tahun, kawan-kawan. Ada sejarah panjang di mana sejak Soekarno memenangkan Tri Komando Rakyat di alun-alun Yogyakarta, sejak saat itulah operasi militer terjadi di tanah Papua, kawan-kawan. Kejahatan militer di tanah Papua sewenang-wenang tanpa ada proses hukum yang terjadi, kawan-kawan. Kawan-kawan, kita ketahui ada beberapa pelanggaran HAM di tanah Papua, kawan-kawan. Sejak 1998 di Biak berdarah, Wamena berdarah, dan seterusnya. Kita tahu bahwa pelakunya adalah TNI, kawan-kawan. Tetapi
negara membiarkan pelaku berkeliaran tanpa ada pengadilan yang adil dan terbuka, kawan-kawan. Kawan-kawan, kita ketahui bahwa negara sengaja membiarkan para pelaku tentara yang hari ini Jonis 300 Siliwangi di Cianjur tanpa ada proses, tanpa ada penangkapan, kawan-kawan. Tangkap dan adili. Kawan-kawan dan juga rakyat Indonesia ketahui, bukan untuk melindungi rakyat Papua, tetapi untuk membunuh rakyat Papua, kawan-kawan. TNI Polri menjadi kaki tangan alat kapitalisme. TNI Polri menjadi kaki tangan alat eksploitasi di tanah Papua, kawan-kawan. Kawan-kawan, perlu kita ketahui dan perlu sadari, TNI Polri hari ini melakukan kejahatan sewenang-wenang terhadap orang Papua, kawan-kawan. Kejahatan terhadap orang Papua oleh TNI Polri tidak hanya di Puncak Jaya, kawan-kawan. Ada di Intan Jaya, Timika, Maibrat, Sorong, dan sebagainya, kawan-kawan. Kawan-kawan, hari ini atau kita sebagai rakyat yang sadar, sebagai mahasiswa yang sadar, kami tidak akan membiarkan kejahatan itu. Padahal kalian adalah pembunuh. Saya mau kasih tahu. Tanpa bukti yang jelas kalian membunuh rakyat Papua. Jadi aja ya. Enggak apa-apa katanya enggak apa-apa. Pembunuh terutama di Papua adalah TNI. Praktek kebiadaban yang dilakukan oleh seorang TNI. Kalian adalah orang-orang yang tidak terdidik. Saya kasih tahu hari ini. TNI pembunuh, kawan-kawan bilang TNI. 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 Ya, TNI adalah pembunuh utama rakyat West Papua hari ini. Warga Bandung dan sekitarnya mengetahui bahwa TNI adalah pembunuh rakyat bangsa West Papua. Betul. Praktek kebiadaban yang dilakukan oleh TNI Polri bukan kali ini saja. Betul. Ini adalah sekian kali yang dilakukan oleh seorang TNI. Jadi hari ini kami protes depan markas TNI untuk meminta keadilan pelaku penyiksaan terhadap rakyat sipil. Itu harus dilakukan hukum yang ada di negeri ini. Artinya bahwa sesuai hukum yang dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku di negeri ini. Jadi kami sebagai mahasiswa dan pelajar di kota Bandung meminta agar segera tuntas dan adili pelaku pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI Polri di tanah Papua. 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 Papua merdeka. Kita tidak akan pernah baik-baik kalau bersama Republik gila ini. Bapak bilang ada rapat, tapi nyawa manusia lebih berharga daripada Bapak punya undangan rapat. Tahu, rapat sebentar ya. Tidak perlu, kami tetap aksi. Ya. Tetap aksi. Merapat apapun kami tidak peduli. Siap. Kawan-kawan yang bagian negosiasi tidak perlu dengan TNI Polri. Mereka adalah pelaku kejahatan utama di tanah West Papua hari ini. Hadapan Republik Indonesia hari ini. Warga Kota Bandung dan sekitarnya yang melintasi jalan di depan Kodam 3 Siliwangi Kota Bandung. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Papua! Hidup rakyat Papua yang nyawanya mereka dipimpin dan ditentukan oleh ujung senjata TNI Indonesia. Hari ini kami Aliansi Mahasiswa Papua dan Ikatan Mahasiswa Setanah Papua serta
tindakan kemanusiaan. Membunuh. Oleh karena itu, Kodam 3 Siliwangi harus bertanggung jawab atas insiden pelanggaran HAM dan penyiksaan rakyat Papua yang terjadi pada tanggal 3 Februari 2024 di puncak Papua Tengah. Warga Papua harus tahu bahwa salah satu anggota warga masyarakat Bandung harus tahu bahwa salah satu anggota dari Kodam 3 Siliwangi adalah penyiksa dan pembunuh. 13 orang sudah jadi tersangka. Salah satunya dan beberapa 13 orangnya itu adalah anggota Kodim 3 Siliwangi, anggota 300 Rider ke apakah itu? Pertanggungjawaban hukumnya apa? Apakah Anda ditugaskan oleh negara untuk menyiksa warga Papua seperti demikian? Warga Kota Bandung harus tahu, warga Kota Bandung harus tahu bahwa selain menjalankan tugas, TNI dan Polri menjadi pemain, aktor-aktor politik, ekonomi, sosial di sana. Saya kasih tahu, salah satunya adalah permainan tambang. TNI dan Polri terlibat aktif menjadi praktik pebisnis kecil, pemerintah kecil, sehingga tugas utama melindungi rakyat tidak mereka lakukan, tetapi penyiksaan warga sipil yang mereka tuding sebagai kakak bela, KKS bela dan lain sebagainya, karena mereka tidak mampu menjalankan tugas, sehingga pada akhirnya rakyat sipil yang jadi korban. Warga Kota Bandung harus tahu bahwa Kodam 3 Siliwangi gagal menjalankan tugas di tanah Papua dan melakukan penyiksaan, penyanderaan, pembunuhan terhadap rakyat West Papua. Warga Kota Bandung harus tahu bahwa Kodam 3 Siliwangi salah satu beberapa anggotanya, 13 anggota adalah pelaku kekerasan terhadap kemanusiaan, pelaku kekerasan, penyiksaan, sehingga 3 orang yang disiksa, yang dipukul, yang dijadikan seperti binatang itu, salah satunya sudah meninggal. Pasti dengan ini tentara-tentara yang sudah melakukan itu pasti puas dong. Semakin hari orang Papua semakin berkurang di atas tanahnya sendiri. Rakyat Papua, rakyat Papua yang harapan hidupnya ditentukan oleh moncong senjata TNI Indonesia, hidup kekerasan dan intimidasi serta pembungkaman ruang hidup, pembungkaman ruang berekspresi dari TNI dan Polri. Hidup manusia Papua yang harapan hidupnya seperti Jenderal TNI, pimpinan Tentara Nasional Indonesia di Jakarta. Kawan-kawan, pada hari ini kita menyampaikan bahwa TNI, Tentara Nasional Indonesia adalah pelaku kekerasan yang terjadi. Yang paling sayangnya, Pangdam Cendrawasih yang bertugas di Papua katakan bahwa video penyiksaan tersebut adalah video hoax. Saya mau tanya kepada tentara, kalau video hoax dibuatnya ada pakai aplikasi apa? Pakai software apa biar saya tahu? Betul, harus jawab. Pakai software apa ya? Harus jawab itu, jawab. Memalukan Pangdam Cendrawasih Papua sangat memalukan dengan pernyataan tersebut. Dia sangat memalukan dirinya sendiri karena menyatakan video itu video hoax atau editan. Dia merendahkan martabatnya, dia merendahkan intelijensinya, dia merendahkan dia punya skill, bahwa dia menunjukkan bahwa dia itu tidak mampu melihat bahwa video itu benar atau tidak. Tidak mampu memberikan jaminan hukum kepada rakyat Papua, tidak mampu memberlakukan hak, tidak mampu memberlakukan hukum terhadap pelaku-pelaku kekerasan kemanusiaan tersebut, kawan-kawan. Kodam 3 Siliwangi, di mana mereka memproduksi prajurit-prajurit yang kemudian besar kemungkinan dikirim ke tanah Papua. Pengirim maupun TNI maupun Polri
itu saya pikir sudah berlangsung puluhan tahun, bahkan tadi disinggung sejak operasi militer pertama yang bernama Trikora. Tapi sebelum membahas itu, saya ingin mencoba menggali ingatan kawan-kawan. Saya ingin tanya, ada satu ucapan yang hari ini dikenang oleh orang Papua, yakni ucapan Ali Murtopo, di mana ia berkata, alam West Papua, manusianya diapakan? Manusianya pernah bilang West Papua. Jadi kami sini semata-mata yang di media sosial. Kenapa? Kami kejadian West Papua sudah menjadi lingkaran setan berpuluh-puluh tahun. Dan dengan pembunuhan itu bukan kali pertama. Kita harus buka data. Salah satu saja saksi hidup yang hari ini sudah meninggal itu, dia mengatakan ada 500 orang Papua disuruh lari kemudian ditembak, disuruh lari kemudian ditembak. Itu biak berdarah. Kemudian tahun 98 ada namanya operasi Mapenduma, di mana Prabowo sebagai dalang, sebagai komandan tertinggi di dalam operasi tersebut telah membakar puluhan rumah dan sekolah, juga membunuh puluhan warga di Nduga. Saya rasa itu baru satu dari sekian banyak operasi militer, bapak-bapak. Jadi kalau kemarin terkait penganiayaan, saya sendiri sebagai orang Indonesia tidak kaget. Ini baru satu kasus yang terkuak saja. Karena sebelumnya, katakan tahun-tahun sebelumnya daerah Puncak, ada 6 orang anak kecil dituduh mencuri senjata di kala para tentara sedang asik bermain kartu. Ada yang luput dari konferensi pers kemarin. Saya ingin menegaskan bahwa satu orang yang meninggal di Puncak Papua yang bernama Warinus Kogoya itu mati karena diseret oleh mobil, bukan lompat dari mobil. Betul. Kasih tahu. Jadi saya mau bilang, seperti konferensi pers kemarin di mana TNI mengatakan akan mendahulukan pendekatan pendidikan dan dialog, saya ingin ingatkan ada tokoh yang bernama TSUI. Dia adalah tokoh yang mengedepankan dialog. Dia adalah tokoh yang mengedepankan pendekatan-pendekatan persuasif. Tapi apa yang dilakukan oleh negara? Sekarang bagaimana nasibnya TIS? Meninggal toh? Dibunuh. Jadi kalau tadi bapak-bapak begitu kaget kami turun di sini dan merasa dibohongi, jadi saya rasa itu tidak setimpal apa yang dirasakan oleh Papua yang sudah dibohongi selama puluhan tahun. Kita tidak bisa melihat kasus Papua semata-mata melihat karena adanya kelompok bersenjata di gunung. Kasus Papua sudah menyejarah, dan akar permasalahannya adalah identitas politik dan sejarah yang dimanipulasi. Sekian dari saya. Hidup rakyat Papua. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa yang melawan. Selamat sore. Hari ini kami mahasiswa Papua Bandung Jawa Barat, kami telah tahu bahwa tindakan TNI adalah tindakan yang membuat orang Papua itu tidak bisa hidup tenang. Tes, kawan-kawan mau semangat? Masih semangat? Masih semangat? Ya, pasti kita semangat. Jangan bapak-bapak loreng-loreng kacang hijau, coklat. Jangan juga bosan-bosan kawali kami aksi. Karena hari ini kami aksi tak sebanding dengan rakyat Papua yang kalian-kalian ini bunuh di atas tanah kami. Hanya untuk mencuri sumber daya alam kami, kawan-kawan. Kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa operasi Trikora yang merebut Irian Barat, orang 3 Siliwangi, hari ini kami aksi, kawan-kawan. Mereka pembunuh pos ini.
Oleh sebab itu kami akan ada. Lebih bagus kami melawan sistem yang menindas sampai mati daripada kami mati boro-boro di atas tanah kami, kawan-kawan. Papua! 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 Ya, kawan-kawan, kita lanjut ke kita rute aksi. Bisa kawan-kawan rapikan barisan, kita lomar ke depan. Siap! Papua bukan merah putih, Papua bukan Odam! Odam! Odam Siliwangi! Odam Siliwangi! Odam Siliwangi Pambono! Terima kasih. Perlakuan dari para bapak ini semua kawan-kawan sang. Saya tadi dengar kabar dari orang tua saya sendiri, langsung kirim info bahwa 3 orang memang diderek oleh Kawan-kawan, cukup orang Papua menderita di hutan, kawan-kawan. Cukup orang Papua hidup makan, tahan hujan, tahan panas di hutan, kawan-kawan. Cukup TNI Polri mengusir orang Papua dari tanahnya, kawan-kawan. Kawan-kawan, kita tidak bisa diam. Mahasiswa mesti menjadi garda terdepan bagi rakyat yang ditindas, kawan-kawan. Hari ini kita sebagai mahasiswa yang sadar, kita menolak semua kejahatan yang terjadi di tanah Papua, kawan-kawan. Tidak ada kata kompromi, tidak ada kata mundur seketika pun, kawan-kawan. Kita tetap lawan dan lawan, kawan-kawan. Kasih tahu. Kawan-kawan, ada yang mau kasih tahu TNI Polri bahwa pemburu, silakan maju, kawan-kawan. Kasih tahu mereka, kawan-kawan. Kasih tahu warga Indonesia bahwa orang Papua sedang mengalami pembunuhan. Kemerdekaan adalah kemerdekaan siswa Papua. Hidup siswa Papua. Pengiriman militer organik dan non organik. Setiap ada kebijakan baru, militer selalu dikirim. Ini adalah salah satu saja, kawan-kawan. Semenjak tahun 1900 tanggal 19 Desember setelah Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat di alun-alun utara kota Jakarta, pengiriman pasukan militer juga termasuk Papua yang selama ini kita belajar di sejarah-sejarah itu omong kosong publik, kawan-kawan. Betul. Itu adalah salah satu bagian bagaimana negara mendoktrinisasi bagian koloni agar bagian koloni ini mempercayai negara bahwa negara itu mau hadir sebagai de facto sejarah dan de jure yang sudah diakui secara internasional bahwa secara de jure dan de facto menjadi salah satu namanya nasional TNI Polri. Kawan-kawan, hari ini kita melihat bentuk kejahatan yang terjadi pada tanggal 3 Februari 2024, penyiksaan yang biadab yang sangat keji yang dilakukan oleh Tentara Nasional Republik Indonesia adalah salah satu bentuk. Kawan-kawan, agak pelan-pelan karena ada mobil. Artinya bahwa sudah terstruktur sistem negara karena takut. Hidup rakyat tertindas. Dengan TNI Polri ini, kawan-kawan. Kawan-kawan, ada yang tahu kok tidak? TNI dan Polri dididik untuk apa? Ada yang tahu kok tidak, kawan-kawan? TNI dan Polri dididik untuk apa? Betul, kawan-kawan. Jangan pernah percaya itu punya slogan yang pernah tertera di setiap kantor-kantor polisi maupun tentara yang tertulisnya TNI dan Polri siap melayani dan mengayomi, kawan-kawan. Omong kosong itu, kawan-kawan. Tapi mereka balik lagi memperkosa, mereka punya undang-undang sendiri. Bintang Kejora, baru-baru kota merah putih. Dia di atas tanah leluhurnya, kawan-kawan. Orang Papua mesti hidup damai di atas
tanah yang sudah diberikan oleh Tuhan, kawan-kawan. Tetapi kenyataannya hari ini orang Papua menderita di atas tanahnya, kawan-kawan. Kawan-kawan, kita tahu yang melakukan penderitaan, tamisan, dan sebagainya adalah kolonialisme. Dalam data BPJS dilaporkan bahwa provinsi yang paling termiskin di Indonesia, kawan-kawan. Padahal kita tahu Papua adalah tanah yang telah sumbangsi terbesar di Indonesia, kawan-kawan. Lalu pertanyaannya, sumber daya alam Papua yang dikerut, PT Freeport, kelapa sawit dan sebagainya, dikemanakan, kawan-kawan? Kawan-kawan, hari ini kita tahu bahwa Papua dipaksakan menjadi Indonesia karena kepentingan sumber daya alam di Papua, kawan-kawan. Kawan-kawan, hari ini kita harus tahu mereka adalah pencuri yang sedang merampas, menguras kekayaan alam, kawan-kawan. Kawan-kawan, kita mesti sampaikan kepada negara dan warga Indonesia bahwa orang Papua sedang mengalami penjajahan kolonialisme Indonesia hari ini, kawan-kawan. Kawan-kawan, kita tahu apa yang terjadi di Palestina, kawan-kawan. Rakyat Palestina mengalami penjajahan dari Zionisme Israel, kawan-kawan. Kawan-kawan, kita juga mendukung sebagai rakyat yang tertindas, sebagai orang Papua mendukung untuk Palestina menentukan hak nasibnya sendiri, kawan-kawan. Oleh sebab itu, mestinya rakyat Indonesia harus sadar dan malu terhadap negaranya yang melakukan penjajahan dan kolonialisme terhadap orang Papua, kawan-kawan. Hari ini, mesti rakyat Indonesia sadar dan malu dan bersolidaritas bergabung bersama Free WP untuk pembebasan bagi rakyat Papua, kawan-kawan. Rakyat Indonesia yang bersolidaritas untuk kebebasan Papua adalah rakyat yang sadar. Ketidakadilan yang terjadi atas kita di tanah sendiri. Halim bilang, saya tidak butuh orang Papua, saya cuma butuh depo alam. Rakyat Kota Bandung harus tahu bahwa anggota Kodim 3 Siliwangi melakukan kekerasan dan pembunuhan di tanah West Papua. Rakyat Kota Bandung harus tahu itu, bahwa wajah orang, wajah tentara, wajah polisi di tanah West Papua membawa trauma yang sangat panjang. Dan juga Ikatan Mahasiswa Setama Papua Bandung, Jawa Barat pada hari ini melakukan aksi Indonesia bahwa hari ini mulai dari tahun 1991 hingga sampai hari ini tanah Papua tidak sedang terjadi penganiayaan terhadap 3 warga sipil di Puncak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, kawan-kawan. Karena sampai sekarang kita tidak tahu orang yang ditangkap dari satuan mana. Pada saat orang ditangkap, mana fotonya? Mereka akan diadili di mana? Di pengadilan militer, atau di polisi, atau di kejaksaan? Kita tidak tahu, kawan-kawan. Oleh karena itu, tugas kita hari ini, kita mahasiswa Papua mengecam keras dan juga rakyat yang ditindas. Hidup masyarakat Papua. Hidup alam Papua. Oh, kawan-kawan, selamat sore. Kemarin video yang beredar dari sekian banyak itu hanya ada satu, dan banyak yang kebusukan negara. Mereka menutupi, menindas, membunuh, memperkosa. Itu adalah satu yang viral sekarang. Maka kami hari ini menyatakan orang Papua yang ada di Bandung menyatakan lawan. Maka kemarin kami melihat dari Pangdam Cendrawasih menyatakan video editan. Oh, sangat luar biasa. Menutupi dan manipulasi kebusukan yang mereka tanam selama bertahun-tahun di atas tanah Papua. Tangannya dimasukkan ke dalam rem, kemudian diisi air dan tubuhnya
robek-robek, ditusuk, dia akan memotong-motong daging sapi atau daging sapi. Itu yang ingin kami sampaikan kepada warga kota Bandung di Indonesia, kawan-kawan. Apalagi di Papua, jauh daripada jangkauan internet dan sebagainya, kawan-kawan. Hari ini penggusuran dilakukan atas nama pembangunan nasional. Mahasiswa Papua Bandung Jawa Barat. Front Rakyat Indonesia untuk West Papua. Hidup Front Rakyat Indonesia untuk West Papua. Kami akan terus hidup, kami akan terus bersolidaritas demi mengangkat harkat dan manusia di negeri ini, kawan-kawan. Panjang umur solidaritas, panjang umur perlawanan. Selamat sore, kawan-kawan. Selamat sore warga Bandung. Selamat sore para militer yang terhormat. Saya di sini sebagai perempuan yang melahirkan manusia, yang membesarkan manusia. Saya tidak berbicara tentang bagaimana warna kulit. Saya tidak berbicara tentang bagaimana keriting dan lurusnya rambut ini. Di sini saya sebagai perempuan Papua berdiri di depan warga Bandung dan seluruh militer hormat. Saya mengatakan bahwa di mana kemanusiaan Anda sehingga kalian tega melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan yang tidak terhormat, tidak manusiawi. Kawan-kawan, they don't care about your deed. They don't care about life. They don't care about your peace. Mereka tidak akan pernah sakit hati yang kita rasakan di Papua. Mereka hanya fokus dan melihat atas kekayaan alam yang kita miliki. Papua, Papua, mahasiswa Papua, hidup mahasiswa Papua, hidup mahasiswa yang berjuang, hidup para pahlawan yang mati. Baik kawan-kawan, ini sedikit lagi mau buka puasa, jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu. Mewakili saya perempuan-perempuan Papua. Terima kasih. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat tertindas. Untuk kawan-kawan dari Indonesia, saya mohon agar pindah ke barisan depan memegang spanduk. Untuk kawan-kawan dari Indonesia, harap pindah ke barisan depan memegang spanduk. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Papua. Hidup solidaritas rakyat tertindas. Saya meminta memegang spanduk di depan sebagai wujud, sebagai simbol bahwa tidak semua rakyat Indonesia setuju pada penyiksaan yang dilakukan aparat TNI di Papua. Saya mengajak rakyat Indonesia maju ke depan memegang spanduk untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa kita tidak perlu takut menyatakan pendapat yang berbeda dari pendapat pemerintah dan aparat. Rakyat Indonesia maju ke depan memegang spanduk menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Papua yang telah lebih dari 5 dekade ditindas oleh kolonialisme Indonesia. Dan kita berdiri di depan Gedung Merdeka, gedung yang menjadi simbol solidaritas bangsa-bangsa terjajah pada tahun 1950-an. Di gedung ini pula dideklarasikan Dasar-Sila Bandung dan dikenal dengan Semangat Bandung untuk menyatakan solidaritas terhadap bangsa-bangsa yang saat itu masih terjajah. Dipimpin oleh Soekarno, tapi sayangnya 6 tahun kemudian Soekarno mendeklarasikan Trikora yang menjadi pintu bagi penjajahan orang West Papua. Tapi kita harus menjadi aktor sejarah. Kita orang Indonesia harus menjadi aktor sejarah bahwa tidak semua rakyat Indonesia
setuju terhadap penjajahan di West Papua. Bahwa tidak semua rakyat Indonesia setuju terhadap penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tentara di West Papua. Kawan-kawan, beberapa hari lalu kita menyaksikan konferensi pers dari Departemen Penerangan dan Pangdam Cendrawasih. Mereka minta maaf, oke, mereka minta maaf. Tapi mereka tetap menyatakan bahwa orang-orang yang disiksa, 3 orang Papua di puncak yang disiksa itu adalah KST atau kelompok separatis teroris. Apakah benar mereka KST? Apakah benar mereka KKB? Tidak, kawan-kawan. Mereka bukan KST, mereka bukan KKB. Buktinya apa? Buktinya setelah disiksa mereka dikembalikan. Kalau mereka adalah kriminal, mereka diserahkan kepada polisi untuk diperiksa dan diselidiki. Bukan disiksa, bukan diseret pakai mobil, bukan dimasukkan ke dalam drum, disayat-sayat, ditendang-tendang dan dipukuli secara tidak manusiawi. Lalu Pangdam Cendrawasih juga Denpom Mabes TNI bilang bahwa mereka sudah memberikan pelatihan kepada prajurit yang bertugas di Papua tentang rules of engagement dan hukum humaniter. Baik itu TPNPB apalagi warga sipil. Sekalipun dia kelompok bersenjata, ketika dia sudah tidak berdaya, dia tidak boleh disiksa, dia tidak boleh dibunuh. Begitu pula yang berlaku pada TNI. Ketika sudah tidak berdaya, ketika sudah tidak bersenjata, dia tidak bisa dibunuh dan disiksa. Mereka sudah kasih hukum humaniter ke prajurit. Pertanyaannya, Pangdam juga telah ditangkap saat sedang memperbaiki atap rumah. Sering terjadi memang TPNPB membakar sekolah dan puskesmas. Saya pribadi tidak setuju. Tapi kita harus lihat apa yang sekolah dan puskesmas. Apa yang membuat TPNPB membakar sekolah dan puskesmas? Hal itu terjadi karena sekolah dan puskesmas sebagai markas tentara. Jika mereka sudah dikasih pelatihan hukum humaniter, harusnya mereka tahu bahwa ada objek-objek sipil yang tidak boleh diserang. Sekolah, puskesmas, tempat ibadah adalah objek-objek sipil yang tidak boleh diserang. Tapi status terlindung atas objek-objek sipil itu bisa hilang. Mereka di tempat dipakai sebagai markas tentara. Sekolah dan puskesmas tidak bisa diserang jika hanya dijaga oleh aparat. Tapi ketika sekolah dan puskesmas dijadikan markas, dijadikan pos status terlindung sekolah, kami mendesak agar para pelaku penyiksaan diadili di peradilan umum. Undang-undang TNI dan Undang-Undang Peradilan Umum mengatakan jika TNI melakukan pelanggaran pidana umum, peradilan militer seringkali menjadi alat untuk melanggengkan impunitas prajurit yang melakukan pelanggaran. Mereka hanya disanksi etik, mereka hanya mendapat demosi, hanya mendapat kurungan beberapa bulan. Harusnya jika mengacu pada hukum pidana umum, mereka diberi sanksi yang berat, kawan-kawan. Terlebih yang terjadi adalah aparat negara menyiksa rakyat sipil. Itu artinya saya menyatakan terima kasih banyak. Saya juga ingin menyatakan hormat setinggi-tingginya kepada kawan-kawan mahasiswa Papua yang tetap mau turun ke jalan menyuarakan apa yang terjadi di Papua yang selama ini tidak diberitakan oleh media-media mainstream.
Hal ini penting terus kita lakukan kawan-kawan, sebab negara dan pemerintah termasuk aparat menguasai segalanya, termasuk media. Hanya kalianlah saya tetap terus tersuarakan. Hidup mahasiswa Papua. Hidup mahasiswa Papua. Hidup rakyat Indonesia yang bersolidaritas. Kawan-kawan, minggu depan kita akan tagih janji Pangdam Cendrawasih dan Kepala Denpom. Kita akan turun ke jalan lagi menagih janji Kepala Pangdam Cendrawasih dan Denpom. Kita akan turun ke jalan dan mendatangi Kodam 3. Setuju tidak kawan-kawan? Untuk menagih sejauh mana mereka berkomitmen untuk mengadili para pelaku kawan-kawan. Pelaku harus semangat. Kawan-kawan, kita sudah akhir dari kita punya kegiatan. Kami menyampaikan terima kasih banyak kawan-kawan Papua, kawan-kawan Indonesia yang sudah meluangkan waktu untuk bersolidaritas. Hari ini kita menuntut kepada negara Kodam untuk segera adili pelaku di Puncak Jaya kawan-kawan. Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bandung, Ikatan Mahasiswa Setanah Papua Bandung Jawa Barat, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua Free WP menyikapi penyiksaan 3 warga sipil oleh aparat TNI di Desa Mangume, Kabupaten Puncak Ilaga, Papua Tengah. Beberapa hari lalu, video penyiksaan terhadap warga sipil Papua viral di media sosial membuat kami kaget. Lebih lagi pada tanggal 22 Maret 2024, saat video viral di beberapa media sosial memperlihatkan begitu kejamnya aparatur negara ini. Penangkapan dan penyiksaan tersebut terjadi terhadap 3 warga sipil Puncak atas nama Warinus Murib 18 tahun, Devinus Kogoya 19 tahun, Alius Murib 19 tahun, asal Mangume, Distrik Amukia, Kabupaten Puncak Papua, tepat pada tanggal 3 Februari 2024. Jika melihat lebih jauh ke dalam bagaimana peristiwa ini terjadi, kejadian penangkapan dan penyiksaan ini berawal dari warga sipil Warinus Murib, Devinus Kogoya, Alius Murib ditangkap dan ditahan sewenang-wenang oleh aparat TNI terhadap 3 orang pemuda saat mencari alang-alang guna menutupi atap rumah Honai. Sebelum tanggal 3 Februari 2024, di Ilaga Puncak tersebar isu perampasan senjata oleh TPNPD di ibu kota Kabupaten Puncak Kakago. Dengan alasan itu, aparat TNI melakukan patroli di sekitar Amergaru dan sekitarnya. Dalam operasi Siaga 1 pada saat 3 Februari 2024, aparat TNI menemukan 3 orang warga yang sedang mencari alam-alam untuk membuat Honai. Aparat langsung menangkap 3 warga sipil tanpa menanyakan status ketiga anak tersebut. Setelah aparat TNI menangkap dengan tanpa bukti, aparat membawa 3 warga sipil atas nama Warinus Murib, Devinus Kogoya, Alius Murib dibawa langsung ke pos TNI di Kakago, ibu kota Kabupaten Puncak. Aparat TNI menuduh 3 orang sebagai TPNPD tanpa bukti. Akhirnya aparat melakukan penuduhan, pemukulan dan penyiksaan terhadap 3 warga sipil dengan sangat keji. Salah satu diantaranya atas nama Warinus Murib 18 tahun diikat tangannya lalu diisi di dalam drum berisi air. Warinus disiksa secara tidak manusiawi dan meninggal dunia. Kami baru memastikan bahwa video yang beredar adalah Warinus Murib asal Mangume, Kabupaten Puncak yang disiksa. Sementara 2 pemuda atas nama Devinus Kogoya dan Alius Murib dipulangkan dan langsung dibawa ke rumah sakit Kakago setelah diinterogasi dan disiksa. Namun sampai di rumah sakit karena tidak aman, akhirnya keluarga korban membawa pulang ke rumah untuk melakukan pengobatan. Bukan hanya itu, Kabupaten Yaukimo TNI Polri menangkap 2 pelajar Papua hingga sampai sekarang mereka masih belum dibebaskan dari Polda Papua. Sebelumnya mereka dituduh simpatisan TPNPD OPM. Hingga sampai sekarang mereka belum dibebaskan. Jika melihat pelanggaran HAM berat di Papua sejak tahun 1990 hingga 2024, pembunuhan karakter bahkan pembunuhan misterius hingga nyawa rakyat Papua terus berjatuhan.
kita bisa menyimak berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua, tak satu pun diselesaikan oleh negara. Pada tahun 1992 sampai tahun 1969, pemerintah Indonesia melakukan operasi militer di Papua untuk merebut Papua dari tangan Belanda. Hingga pada tahun 1963, Papua dijadikan daerah operasi militer atau DOM. Pemerintah Indonesia menempatkan TNI dalam jumlah besar di seluruh tanah Papua dan melakukan operasi militer secara besar-besaran. Imbasnya, ribuan rakyat Papua terus terbunuh. Melihat dengan itu, kami, Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bandung, Ikatan Mahasiswa Setanah Papua Bandung Jawa Barat, dan Front Rakyat Indonesia untuk Bos Papua menyatakan sikap politik sebagai berikut. 1. Mengecam Pangdam 17 Cendrawasih segera mengakui adanya anggota TNI yang melakukan penyiksaan terhadap warga sipil orang asli di Puncak. 2. Mengecam Pangdam 17 Cendrawasih atas pernyataan pembohongan publik di media terkait video penyiksaan yang disebut editan atau hoax. 3. Adili, pecat, dan penjarakan pelaku penyiksaan terhadap warga sipil di Puncak Ilaga, Papua Tengah. 4. Negara Indonesia segera mengusut tuntas semua kasus pelanggaran HAM terhadap warga sipil di Papua. 5. Komnas HAM segera melakukan investigasi penganiayaan terhadap warga sipil di Puncak Jaya, West Papua. 6. Segera hentikan pengiriman militer organik maupun non-organik dari Papua Barat serta tarik militer organik dan non-organik dari seluruh wilayah tanah Papua. 7. Polda Papua segera usut tuntas kasus pembunuhan Jane Karupon di Kabupaten Pegunungan Bintang oleh aparat negara. 8. Negara segera bertanggung jawab atas penembakan terhadap 3 anak remaja warga sipil dan salah satunya menjadi korban di Intan Jaya, West Papua. 9. Presiden Republik Indonesia segera perintahkan Panglima TNI proses hukum terhadap oknum pelaku penyiksaan anak di Kabupaten Yaukima dan warga sipil di Kabupaten Puncak Jaya, West Papua. 10. Buka ruang demokrasi seluas-luasnya dan berikan kebebasan bagi jurnalis nasional dan internasional untuk meliput dan mengakses informasi di Papua Barat. 11. Hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Maibrat, Yaukima dan seluruh wilayah tanah Papua. 12. Segera berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat West Papua. Medan Juang, 27 Maret 2024. Papua!